Selamat pagi yang terhormat Bapak Bupati, yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, para kepala perangkat daerah yang saya hormati. Selamat datang di kawasan Agro Teknopark. Saat ini kita ada di Blok A, Pak. Di dalam Blok A ini luasnya kira-kira sekitar 60 are. Itu terdiri dari tanaman kopi existing, dan juga tanaman kopi yang kita tanam 2019. Jadi tanaman kopi Komasti dan Andong Sari sesuai dengan spesifikasinya dalam waktu maksimal 2 tahun sudah berproduksi. Nah, yang kita tanam 2019 ini 1 tahun 8 bulan ternyata sudah berproduksi dengan baik, Pak. Hari ini kita akan mengawali panen perdana kopi yang kita tanam 2019. Nah, panen kopi ini nanti akan terus berlanjut sampai dengan puncaknya kira-kira sampai dengan bulan Agustus. Dan mohon berkenan Bapak Bupati, Pak Sekda, Ibu Ketua Tim, dan seluruh undangan nanti kita akan panen bersama. Jadi nanti yang kita petik adalah buah yang merah-merah. Oke, buah yang hijau dan kuning mohon jangan dipetik. Dan juga cara memetiknya tidak boleh diaut, tapi ya, tidak boleh ditarik. Jadi kita petik yang merah-merah, ya, biji per biji. Di tempat lain, Pak, juga ada sekitar 7 hektar tanaman kopi yang saat ini juga sudah mulai berbuah. Nah, nanti setelah panen bersama di sini, kita akan jalan ke tempat acara. Nanti mohon berkenan Bapak Bupati memberikan arahan kepada kita semua, khususnya kepada para pekerja yang ada di sini, Pak. Itu Pak Bupati yang saya sampaikan. Mohon berkenan Bapak untuk ini. Oke. Silakan Pak Ketua Tim untuk nambahkan, Pak. Oh, dungki, ingat nih, ini namanya dungki. Ini namanya dungki. Siap masak. Pasti pun biasa. Udah nak megandong celok kene udah nih. Udah ransel tuh ceklek itu. Ini loh ceklek itu. Duna Pak Duna. Bocor. Iki Pak. Iki bentar di kiri, bentar di kanan. Ini dadap. Sini jebak nih. Ini merah pakaian tuh. Ini merah tuh. Nah, niki Komasti Pak Bupati. Jadi Komasti itu varietas baru. Dia dari sisi cita rasa. Ini bukannya Arabica. Nggih, Arabica niki. Obatan baru. Ini kemarin 1 tahun 8 bulan. Amin. Ini kita yang kedua yang anak-anak. Makin banyak ke bawah makin banyak. Makin luas. Cuman agak jauh jalannya nih. Tidak apa-apa, jauh dapat ini. Dagang. Yang kan pas saya dagang ya kapal dagang. Tapi ini urin Pak cara olahraga kurang tiang nyak segar bayu ini. Limon yang operasi nyak mesti ngeluang ampun nih. Usaha dan doa. Sukses semua Pak Bupati. Pak Sekda, ingat nih. Saya ingat Pak, waktu tiang kecil dulu, ada yang ngunuh Pak. Kita polanya ngunuh itu adalah mencari ngorek yang ada di bawah, baru boleh ambil. Yang di atas tak boleh. Habis itu, kalau dulu kenapa kita banyak dapat di bawah itu karena petiknya salah.
petiknya salah itu ditarik keseluruhan sampai ke batang ke sini cepat. Oh, dengar ya. Nah, sehingga kualitas nggak bagus. Dan sekarang ini luar biasa bagus caranya. Ini namanya petik merah. Dengan petik merah ini, caranya itu adalah bagaimana kita bisa mengolah basah. Itu yang bagus sekali. Hasilnya yang bagus karena begini. Konsep kopi ini satu adalah pembibitan, yang kedua adalah budidaya, nah yang ketiga adalah pengolahan, yang keempat adalah pemasaran. Nah, di situ peran daripada masyarakat, swasta dan pemerintah. Ya, ini kan pemerintah tanggung jawab sekarang. Kalau sampai pemasaran tidak bisa dilakukan, berarti dinas tak bekerja. Perlu dievaluasi. Dan sekarang kan udah ada juga ke Belgia sampai ke ekspor itu kan. Nah, itu kan salah satu upaya yang harus kita lakukan. Nah, jadi kalau misalkan udah bisa menghasilkan kopi yang berkualitas dan bagus sesuai dengan pasar internasional, jadi kan gampang sekali kita bisa kan buka akses misalkan hotel atau restoran, gunakan kopi kita. Karena saya sudah pastikan kita akan membuat produk hukum yang di Kabupaten Badung adalah menggunakan dan mengkonsumsi produk lokal. Nah, kalau sudah ada potensi dan di wilayah kita ada, tidak boleh mencari keluar, itu artinya. Kalau misalkan di daerah kita tidak ada, baru kita bisa cari keluar. Ini salah satu konsep untuk bagaimana kita menjadikan uang di rumah. Yang penting disiplin. Oh ya, apalagi kelas-kelas SMK itu kan kejuruan daripada pertanian. Nah nanti hal seperti ini kan sekarang itu kan ada BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, dan sudah diinstruksikan itu ke semua daerah harus membuat BRIPDA, Badan Riset Inovasi Daerah, dan Dewan Pengarah Pusat itu kan Presiden Republik Indonesia kelima, Profesor Dr. Hajah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, sehingga segala sesuatu itu risetnya penting sekali. Risetnya penting sekali karena pola itu biar betul-betul bagus. Tanpa ada riset saya kira susah. Nanti ke depan ada ahli kopi, ahlinya kopi, ahlinya cabai, ahlinya babi, ahlinya sapi, semua baru keren. Kelewatan lewat panen. Saya juga di reject Kalau yang ini ini yang sudah ini artinya udah ini expired nih. Nanti sebenarnya itu kita pakai untuk kelas 1 untuk wisatawan tamu mancanegara, misalkan hotel yang di ini kita ada apa-apa. Kita kan bertarung kualitas, Pak. Tapi sayang dong dibuang. dia udah merah ya. Mahir Bapak metik. Contoh bidang unu Pak. Pada dulu itu kan kopinya tinggi-tinggi Pak, bukan sekarang. Kalau ada orang nyari itu bawa sangket Pak. Penarikan itu sangket, tarik, gerus, tarik kena gerus Pak, gerus dunki kan banyak ulung Pak, banyak jatuh ke samping. Jika yang unu pun konos yang memang lebih kecil seperti itu. Nah, bagi para orang tua di daerah pegunungan, terutama di daerah konservasi yang ada di wilayah utara ini, dulu kopi itu adalah merupakan depositonya. Deposito karena apa? Setiap tahun kopi itu bisa panen sekali dan betul-betul umurnya panjang. Nah, itulah yang dianggap deposito. Cuman sayang dulu yang punya kopi 2 hektar, ibu tiangnya karena kebutuhan dana
Bukan buahnya yang saya cari, batang saya adap. Akhirnya ngadap sang. Kira-kira bisa disimpan berapa tahun Pak? Nanti ya, dan setelah dipetik itu untuk menghasilkan suatu hasil yang luar biasa itu. Bukan disimpan. Dia panen, dia panen tiap tahun gitu, panen. Dan itu kan ditaruh di kene, di rumah jangan sampai ada kena air dan tanah. Dan mungkin kualitas ini ke dan nah ada jangan sampai kopiin ke bubuk. Gitu. Ada tempat penyimpanan yang bagus. Sekarang kita kan ada gini. Kita sekarang memiliki cas. Cas itu kontrol atmosfer storage. Contoh misalkan bawang atau cabai misalkan. Katakanlah bawang merah atau bawang putih. Kalau bawang merah atau bawang putih, dia mempunyai umur maksimal itu kalau normal 1 bulan. Artinya dari petik sampai 1 bulan ini kalau tidak dipergunakan dia sudah busuk. Itu loh Pak. Nah ketika kita memiliki cas kontrol atmosfer storage, ketika Pak petik sekarang bawang putih itu bawang merah, Pak taruh di situ, next 6 bulan ke depan Bapak bisa ambil dari situ, tinggal anginkan saja, dia akan menjadi seperti baru petik. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga. Udah ya? Mau mana? Ya Pak, berarti sekarang kita Kalau yang segini ini apa Pak? Ini kudu mana? Ya. Ini kudu mana? Terima kasih. Kalau jadi ini Per kilo Pak. Kalau kita per kilo nggak? Per kilo habis itu on. Itu ada nih. Saya. jadi 15 kilo menjadi 1,5 Pak. Ya, 15 kilo. Ada pada itu nak rumah. Ada belum? Karena ada. yang begitu. Belum tentu sama masih. Kilo udah tadi kita. Mana nih? Jadi green bean stok terus. Nah, kita jalan sedikit Pak, di depan sedikit sampai dikit. Yang kita laporkan pada Pak Bupati, selama masa pandemi ini kami bersama tim APP berupaya untuk bisa memberikan edukasi di samping merawat dan memelihara tanaman yang sudah ada maupun tanaman yang baru kita tanam. Luasan semua sudah Pak. Untuk kopi 7 hektar. Ada lahan semua. Lahan semua 14 hektar Pak. 14,8 hektar. Kemudian dalam masa pandemi kemarin agar fungsi ATP ini bisa jalan, kita berupaya untuk bisa memberikan edukasi kepada petani berupa pelatihan untuk membuat bibit Pak. Kita latih petani sini membuat bibit, jadi harapannya nanti petani bisa secara mandiri membuat bibit sehingga bisa menggunakan biaya produksi. Dan yang kedua, Jadi kalau bisa membuat bibit itu, karena dia lakukan di sini demplot pembibitan Pak. Nah setelah jadi, kita yang pemerintah beli, setelah itu berikan masyarakat gratis, sehingga kontur tanah, suhu, hara, tingkat kasar tanah kan nyambung sesuai dengan pembibitan dan cocok ditanam itu. Mendapat pendapatan baru juga. nah di samping itu kita juga mengedukasi petani untuk bagaimana melakukan pengendalian terhadap penyakit, ya terutama penyakit. Jadi pada suatu saat tanaman kopi kita satu blok itu terserang penyakit, kita bersama-sama petani melakukan proses edukasi bagaimana cara merawat tanaman kopi yang hampir mati tersebut dengan teknik tertentu yang saya terapkan. Akhirnya tanaman kopi itu pasti pulih kembali. Nah di situ petani mendapatkan pengetahuan, mendapatkan edukasi bagaimana mereka bisa mengendalikan penyakit secara mandiri di masing-masing kebunnya juga ya. Dalam rangka pemikiran dan pengembangan, kita sebenarnya juga sedang menjajahi kerjasama dengan Balai Litbang Kopi Kakao Jember. Jadi kita minta pendampingan dari Jember untuk bagaimana
proses penelitian, kemudian produksi, termasuk juga bagaimana meningkatkan nilai tanah daripada produk kopi tersebut. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita wujudkan ini. Pak, Kasim sudah kena. Izin juga Pak, Bupati melaporkan karena ini termasuk sudah kita laporkan sebagai aset. Jadi aset itu harus kita rawat, harus juga memberikan kontribusi kepada daerah. Jadi beberapa komoditi yang memang sudah panen itu kita sudah proses jual komoditinya. Itu kita sudah menyetor ke kas daerah dari penjualan kopi, penjualan jeruk, dan penjualan durian yang ada di sini itu kita distribusikan. Mohon perhatian Bapak Ibu yang punya sepeda motor Big putih yang parkir di depan ini boleh dipindahkan. Tidak ada gunung kan Pak, karena ada gunung aku sakit ya kena nggak ada Pak Dre, tadi belum ada gunung sendiri. Di suatu hari tanpa sengaja kita
Ibu dipersilakan untuk menikmati kudapan yang telah disediakan di atas meja. Sembari menikmati kudapannya, kami akan memberikan lagu-lagu yang semangat dan penuh cinta pada pagi hari yang berbahagia ini. Jauh waktu berjalan, kita lalui bersama. Tiap hari, setiap hari, ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Acara santai ya. Oh Tuhan, Ya sambutan sambutan. dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia, hanya padanya, untuk dia.
nanging pak di hati. Ada rasa kangen, ada rasa rindu, selesai gelang beli adinu bacan beli tunda sedang luangi yang ngandungan tresna saling sayangan dan saling gelahan hidup di bahagia sehingga amat ningake sing suwok-suwok ngenehan dumadak adi sidang di sini karena selesai impian sabilang wahai ingatan yang sendiri ajo di mata nanging padi hati. Bang, ini. Bang, sini. Bang, kurang. Ini udah nyaman nih. Ini yang bagus. Kalau madu yang asli bagus sekali, dia tidak akan pernah putus, Pak. Ini loh ya. Agak malah dicipin kena sana dan kosong dulu. Kalau kadang-kadang sudah agak lama kita Aduh, maksudnya pada saat penyajian ya. Oke, sini. Oh, namanya yang masak berpengaruh pada kadar gitu. Iya. baru diperiksa kan beberapa ada kadar Ada ya, ada air ya. Udah. Paham dah. Kolasi ya. Asli ini. Madu ini bilang asli nggak kurang. Asli saja. Ya nanti yang bujong di dia berada yang asli sama madu. Iya kan ide ibu aduh lupa aja pas video kan artinya pendakar kono lupa aja masa saya dapur ini Ya, ada berat ini ya. izin madunya Oh, banget. Oh, banget madu. Ini kan, bener Pak. Sehingga bertemu ningake sesuatu nganahan dumadak adi sedang di sini kena beline selesai impian sabilang wai ingatan dia senadi ajo di mata nanging padi hati dia senadi ajo di mata nanging padi hati. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu undangan, hadirin yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Panen Kopi Bersama yang dirangkaikan dengan Pasar Agro di kawasan Badung Agro Technopark, Desa Beloksidan, Kecamatan Petang.
Pada hari ini Kamis 28 April 2022 dan telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bupati Badung beserta Ibu Seniasi Gede Prasta selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta Ibu Rasniati Adi Arnawo selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, para kelompok tani, Bapak Ibu undangan, dan hadirin yang kami hormati pula. Sesanti yang bahagia kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta wara nugrahanya, acara pada hari ini dapat terselenggara. Baiklah hadirin, acara pada hari ini diawali dengan laporan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung selaku Ketua Tim Agro Teknopark. Kami silakan. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bupati Badung beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, yang saya hormati para asisten, staf ahli, rekan-rekan, para kepala badan, kepala dinas yang berkesempatan hadir pada hari ini, para camat, perbekel, kelompok tani, dan peserta pasar agro yang juga saya hormati. Mengawali laporan ini, tentu perkenankan kami mengajak ibu dan bapak sekalian, kita bersama mengaturkan angayu bahagia kehadapan Ida Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita berkesempatan berkumpul bersama dalam suasana kekeluargaan yang sesungguhnya bagi kami para kepala perangkat daerah, suasana yang seperti ini juga sangat dinanti-nantikan, apalagi kalau diisi dengan santap siang bersama. Bapak Bupati yang kami hormati, Ibu dan Bapak sekalian yang juga kami hormati, pembangunan Badung Agro Teknopark ini setahu saya murni merupakan gagasan dari Pak Bupati Badung, Pak Nyoman Giri Prasta. Saya ingat tahun 2018, kurang lebih jam 11 malam, beliau memberikan perintah melalui telepon untuk segera mengambil langkah-langkah pembangunan agro teknopark di Badung Utara dengan catatan tidak boleh membeli tanah, petani harus sejahtera, dan petani bisa menjadi komisaris. Itu perintah Bapak di malam hari yang kemudian kami koordinasikan dengan teman-teman, kami konsultasikan dengan BPK. Proses berjalan, akhirnya pada tahun 2019 tim koordinasi mengambil langkah dengan persetujuan Bapak Bupati dan Bapak Sekda untuk melakukan penyewaan lahan di kawasan ini yang luasnya kurang lebih 14,8 hektar dan masuk dalam perencanaan kami termasuk tanah negara yang di sebelah barat sungai yang di dalam master plan kami rencanakan untuk membangun taman bambu dunia karena itu merupakan tanah negara. Selanjutnya dapat kami laporkan secara garis besar kegiatan pada tahun 2019 yaitu menyusun master plan dan DED Agro Teknopark, pengadaan bibit kopi dan tanaman penaung Lamtoro, serta pengadaan alat-alat pertanian. Pada bulan Desember, jadi akhir tahun 2019, kita sudah melakukan penanaman bibit kopi di areal ini sebanyak 11.400 pohon yang terdiri dari jenis kopi Andong Sari 5.700 pohon dan 5.700 pohon kopi jenis Komasti. Di samping memang ada beberapa hektar kopi existing
yang memang sudah ada pada lahan yang dimiliki oleh petani setempat. Pada tahun 2020 melakukan pembibitan tanaman kopi. Jadi Pak Bupati, tantangan Bapak kepada kami di Balitbang waktu itu, mohon izin mengutip Pak Yan dari Balitbang, the blog Pak Yan gitu. Akhirnya kami mencoba melakukan upaya-upaya dengan Dinas Pertanian. Ternyata berangkai kelompok petani kita yang ada di Petang ini ternyata tidak blog, Pak. Mereka sudah bisa membuat bibit kopi di tempat ini. Jadi penyulaman terhadap kopi yang rusak murni dikerjakan oleh petani kita bibitnya. Nah, karena penyulaman juga sudah habis, yang wenten masih sekatur ring petani driki. Tapi tadi Pak Bupati sambil jalan menyatakan kalau bisa buat bibit, Pemda akan beli dan dibagikan kepada petani. Nanti mungkin Bu Kepala BPKAD dari segi regulasinya apakah itu memungkinkan atau tidak. Kemudian di tahun 2020 kita sudah memproduksi kopi gelondong merah yang dipanen sebanyak 6.236 kg dan telah dilakukan pengolahan menjadi green bean 1.050 kg. Komoditas lain yang ada di tempat ini ada jeruk, ada durian, kemudian manggis belum bisa berbuah gitu. Dan Pak Bupati kami laporkan sejak kita mulai di sini sampai dengan tahun 2021 kemarin, semua komoditas yang dihasilkan oleh kawasan ATP ini kita uangkan. Dan berdasarkan keputusan Bupati telah kita setorkan kepada kas daerah. Jadi yang dados kami menyampaikan walaupun belum selesai, tapi kami sudah menyetor kepada kas daerah Pak Bupati, walaupun tidak banyak. Semua yang kami lakukan di kawasan ATP ini dilandasi dengan produk hukum. Cukup banyak produk hukum yang dihasilkan dalam rangka pengembangan kawasan ATP ini. Kemudian tahun 2021 kita tahu kondisi pandemi COVID betul-betul menghantam kehidupan kita semua, termasuk ATP ini. Sehingga tidak banyak yang bisa kita lakukan. Bapak Bupati yang kami hormati, tahun ini merupakan tahun ketiga. Jadi kita akan berakhir kontrak tanah ini 2029. Berarti masih sisa lagi 7 tahun. Nah tentu pada kesempatan ini juga kami mohonkan arahan bagaimana 7 tahun ini kita. Apa yang akan kita kerjakan dan bagaimana kemungkinan ketersediaan anggarannya. Jadi cukup banyak masyarakat umum sore hari istirahat di tempat ini, mengambil foto, kemudian backgroundnya ke belakang. Pak Sekda juga sudah meminta jadwal ingin foto sore hari di tempat ini bersama Ibu, tapi belum saya jadwalkan gitu. Karena katanya, tis sotaan enggak dini, gitu kata Pak Sekda. Jadi 7 tahun ini yang perlu kita pertimbangkan. Karena banyak fasilitas yang perlu kita bangun. Yang pertama adalah akses jalan lingkungan. Jadi jalan masuk, kemudian ada reception, kemudian ada restoran fasilitasnya, kemudian ada couple wedding, ada swing, camping area gitu ya, dan beberapa penunjang lainnya. Dengan catatan sama sekali tidak diizinkan membangun akomodasi penginapan di dalam kawasan ini. Jadi Pak Bupati ingin supaya tempat di sekitar ini masyarakat bisa menikmati. Nah kemudian Pak Bupati yang kami hormati, tentu juga kami akan mohon arahan berkenaan dengan konsep yang pernah Bapak perintahkan kepada kami, apapun yang dilakukan di Badung harus berpijak kepada konsep PPNSB dari hulu ke hilir. Kami di tim beserta teman-teman perangkat daerah dan Litbang diampu oleh Pak Asisten 3 sangat bernafsu Pak untuk bisa melanjutkan sehingga ATP ini betul-betul bisa menjadi percontohan pembangunan sektor ekonomi dari hulu ke hilir. Jadi mulai kita membuat bibit, menanam, kemudian processing, sampai ke packaging kita siap. Kami yakini bahwa petani-petani kita yang berada dalam kawasan ATP ini sangat siap untuk mengerjakan itu. Kalau itu bisa kita lakukan,
tentu ini merupakan sumber pendapatan daerah. Dan boleh kami berikan satu tagline, inilah implementasi daripada pembangunan kesejahteraan Nyegara Gunung. Saya kira yang di daerah Segara, daerahnya Pak Sekda gitu, ekonominya sudah bagus-bagus gitu. Nah sekarang gunungnya yang perlu kita bangun. Ini kan konsep Ida Betara. Jadi Pak Bupati sering menyatakan apapun yang dilakukan pertimbangkan skala yakni skala Pak Yan itu beliau. Nah, hari ini tanda kutip kalau boleh saya menuntut Pak Bupati pembangunan di hulu Pak Bupati. Jadi Nyegara Gunung, nah, yang di gunung niki ngiring kita prioritaskan. Mudah-mudahan satu saat kita bisa bertemu di komisaris perusahaan ini Pak Bupati gitu. Konsep besar yang ingin kami kembangkan bahwa petani pemilik lahan ini diwadahi dalam satu koperasi yang berbadan hukum. Kemudian akan kita kawinkan dengan perumda milik pemerintah daerah, membuat perusahaan bersama. Jadi badan hukum koperasi, badan hukum milik petani dan perumda inilah kita harapkan menjadi pemegang saham. Mungkin namanya nanti PT Badung Agro Teknopark atau PT Giri Teknopark, apalah namanya kira-kira nanti itu. Nah, sehingga petani itu tidak akan pernah kehilangan lahan, sampai cucunya pun tidak akan kehilangan lahan, karena dia menjadi pemilik perusahaan. Ketika itulah apa yang menjadi impian besar Bapak, menjadikan petani sebagai komisaris, menjadikan petani sebagai pemegang saham akan bisa terwujud. Mohon izin, kalau ada dukungan komitmen dari pimpinan, pendanaan lancar, saya selaku Kabaditbang memberikan jaminan bahwa itu bisa kita wujudkan. Tapi tahun depan yang pensiun Pak Bupati. Jadi sekarang orang berlomba, koran kemarin saya baca Karangasem membangun culture teknopark. Kami belum tahu apa isinya. Tapi saya yakin ini bisa. Sedikit pun tidak ada keraguan. Sekarang yang dibutuhkan adalah komitmen dan kerja keras kita bersama. Pasar pasti Pak. Kopi kita, kenapa saya berkeyakinan secara parsial masyarakat di Petang, individu-individu kopinya dikirim keluar Pak. Ada yang ke Belgia, ada yang ke Dubai, ada yang ke Korea. Maaf asalnya ya nalih di Subang itu keren ya, asalnya biasa kan. Tapi ekspor semua gitu. Tapi sekarang kenapa yang dibikin oleh Pemda tidak bisa? Gitu? Di mana persoalannya? Saya kira Pak Bupati senang itu. Kalau pegawai negeri ditantang untuk bekerja, Pak Bupati pasti senang. Dan kami siap untuk jawab sepanjang ada komitmen bersama untuk mewujudkan hal itu. Gitu. Hari ini juga kita membuka pasar agro. Jadi hasil-hasil masyarakat kita yang ada di sini, kami berharap Bapak Ibu bisa membantu, bisa membeli hasil-hasil masyarakat kita. Saya sudah cek tadi harganya tidak sangat mahal, masih layak Bu Ketua Tim Penggerak PKK, tidak tinggi-tinggi banget gitu ya. Bahkan tadi ada satu kerajinan yang menitip Krisna oleh-oleh sudah minta hasil kerajinannya, packagingnya bagus, hanya tidak punya izin gitu. Mungkin izin IRT-nya Pak Kadis PMPTSP, mungkin nanti kita fasilitasi. Karena pasar oleh-oleh minta, tapi dilihat kok tenaga merah apa sama sekali gitu IRT-nya. Mungkin untuk industri rumah tangga bisa kita bantu. Dan kami sudah janji akan membantu itu. Sudah kami catat kontaknya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Bapak Bupati yang kami hormati, Ibu dan Bapak sekalian, demikian secara garis besar beberapa hal pokok yang dapat kami laporkan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, atas nama Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Badung Agro Teknopark, mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Sekda beserta Ibu, teman-teman perangkat daerah, dan kelompok tani yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan, tuntunan, dan kekuatan kepada kita semua untuk bisa membangun Badung ini dengan lebih baik dan Gering Agung Glis Metilar sehingga ekonomi kita juga bisa pulih. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama, apa yang menjadi impian Bapak Bupati, perintah Bapak Bupati kepada kami betul-betul bisa kita wujudkan. Akhirnya izinkan pula kami menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya apabila di dalam penyelenggaraan acara panen kopi bersama secara simbolik ini terjadi hal-hal yang kurang berkenan.
Tadi memang tempatnya kecil, simbolik kami ambil, Bu. Karena Ibu pada waktu kami ajak lalu jalannya cukup jauh, keliling hampir setengah areal. Hari ini kita ambil secara simbolis. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu dengan hadirin yang berbahagia, acara pada hari ini dilanjutkan dengan sambutan Bupati Badung. Dengan hormat kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekda, beserta dengan jajaran organisasi daerah, organisasi kewanitaan Kabupaten Badung, Pembekal Desa Belok Sidan, Perjuru Titiang, Pemekas Angge, Pare, Petani, Senenyara, dan Raidani Makin, Senenyara Tresne, Lansing Titiang. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengaturkan sesanti angyu bahagia kehadapan ide yang dewasa Tuhan Maha Kuasa. Karena atas asung kertawaru mudahannya, kita sekalian dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini, bertalian dengan panen raya kopi dan sekaligus pasar agro yang kita laksanakan hari ini. Aplaus untuk Balitbang kita bersama. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat potensi antara Badung Selatan, Badung Tengah, dan Badung Utara, dulu kami sampaikan sederhana. Badung Selatan itu adalah dominasi aktivitas masyarakat, itu adalah pariwisata, perdagangan, dan jasa. Ini termasuk pendidikan Universitas Diana. Itu yang mendominasi. Teluk Tengah itu pertanian dalam arti luas dan pusat pemerintahan dan budaya. Badung Utara ini adalah dominasi aktivitas, itu adalah pertanian dan perkebunan. Artinya apa? Ini adalah merupakan daerah kawasan pertanian dan sekaligus sebagai daerah konservasi. Pertanyaannya sederhana, yuk kita lestarikan bersama. Itu. Lalu apa? Dengan adanya Badung Agroteknopark ini, kami amat sangat membutuhkan dan menginginkan bagaimana kita bisa wujudkan bersama, bela, beli, wujudkan petani bangga jadi petani. Siap? Siap? Awasin. Nah. Ini saya harus menjawab sepenuhnya. Tadi Balitbang bilang komitmen. Nah, jawaban saya pertama terhadap wajah dari BPKAD. Hadir nggak sekarang? Bu, wajib perubahan ini harus ada dana itu. Masukkan nih satu ogo raeng apa sengaja. Tangtan kadang nato niki no action apa dulu. Jadi dihaluskan niki kan jaya suara itu melaksana. Memang saya pahami betul karena kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Kalau tidak ada seperti itu, kami yakin ini sudah clear. Terkontraksi ekonomi mendunia, apalagi kita. Tuh. Nah, mudah-mudahan pandemi ini menjadi endemi. Dan mudah-mudahan juga tidak terjadi COVID yang luar biasa. Yaitu apa? Perang Dunia Ketiga. Kalau sampai Perang Dunia Ketiga terjadi, mudah-mudahan tidak seperti dulu kembali lagi. Artinya apa? Bapak Ibu punya mobil, saya pastikan tidak akan pernah bisa membeli bahan bakar. Bapak Ibu punya HP, saya pastikan tidak akan pernah ada signal. Artinya kembali ke nol lagi. Yang perang dunia merasa itu bagaimana? Jauh lebih dahsyat daripada COVID. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa biar bisa diselesaikan antara konflik
berkenaan dengan Ukraina, misalkan dengan Uni Soviet. Mudah-mudahan tidak berkembang. Saya pastikan Indonesia pasti akan mengambil sikap non-blok antara blok barat dan blok timur seperti dulu. Tapi imbas pasti kena karena udah main atom. Nah niki yang perlu sampaikan. Kalaupun itu terjadi, kudiang kita harus hadapi hidup niki. Dia mau pasti kembali dia ke desa niki. Niki sederhana. Nah itulah yang perlu kita sebuah antisipasi dengan pola pikir. Artinya apa? Ketika itu terjadi kita sudah siap. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Perang dunia ketiga yang betul-betul menghabiskan semua kehidupan dalam proses hidup ini yang ada di dunia itu. Nah selanjutnya saya mau nanti dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, sebenarnya kita sudah mengeluarkan surat edaran berkenaan dengan menggunakan dan mengonsumsi produk lokal. Nah tahun ini yang mau nanti perda Pak ya, perdakan itu. Jadi semua hasil bumi yang ada di wilayah Kabupaten Badung ini harus dipergunakan oleh masyarakat Badung, termasuk hotel dan restoran. Terkecuali kita tidak bisa memberikan, lalu kita boleh impor dari luar. Ya Pak itu yang harus dilakukan. Sekaligus kita perlu tindakan. Kita harus tidak berhenti. Urusan masalah pandemi COVID menjadi endemi. Kita sudah kuat sekali dengan Dinas Kesehatan. Mungkin kita akan wujudkan keseimbangan selatan dan utara negara gunung iki. Itu. Dan saya harus kembalikan semua ini dan program yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh Badlitbang, dan sekaligus Badlitbang ini harus menyesuaikan. Badlitbang itu harus nanti berubah di Badung menjadi BRINDA, Badan Riset Inovasi Daerah. Karena di nasional sudah ada Badan Riset Inovasi Nasional yang dewan pengarahnya itu adalah Presiden Republik Indonesia yang kelima, Profesor Dr. Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Itu. Ini penting sekali. Segala sesuatu harus ada risetnya. Tanpa riset susah. Apalagi kekuatan daripada BRINDA ini bisa meng-hire tenaga-tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan. Niki, ya Pak Sombara ya. Dan saya tetap akan butuhkan Pak Sombara di Badung ini. Apa yang sudah terjadi sudah barang tentu peran Bapak mewarnai. Dan jangan salah Pak, jangan khawatir Pak. Paling sing Pak Kangon nong staf ahli Bupati nong idar Kangon Pak. Ini loh Pak. Saya butuh pikiran kerja itu. Termasuk juga Bapak sekarang sudah membuat kaderisasi. Buatkan saya kader yang akan mampu meneruskan dengan satu catatan disiplin. Kalau berbicara masalah disiplin itu adalah teori, gerakan, tindakan itu menerima disiplin. Apa yang mengikat ini? Ideologi itu. Nah ini kita yang harus sampaikan dan harus ditindaklanjuti. Nah khusus nanti Dinas Pertanian dan Perkebunan, pohon kinerjanya kita lihat. Udah butuh pace. Kita akan berpikir tentang input, output, proses. Nah, ketika berbicara masalah proses, bahwa misi outcome. Pak, tanggung jawab nih dengan masyarakat kami yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Baru Bupati berpikir tentang feedback. Yang mulan duak menggaya ada hasil dari petani, langgeng nih Pak dari kepala dinas. Harus ganti, udah timpal Pak ngoringnya Pak nih. Napi orang ya, kita butuh gerakan sama tindakan. Kalau berbicara masalah teori, saya tidak perlu berteori dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau berbicara masalah OPD, organisasi per daerah, Bapak Ibu sekalian sudah memiliki ilmu yang luar biasa. Apalagi dengan petani yang sudah bisa melakukan cuman lakukan ini dengan teknologi. Maaf, dari awal saya sudah bilang, kenapa Giri Prasto memasang fiber optik dari ujung selatan, Desa Pecatu sampai ujung utara ini Desa Belok Sidang. Itu pure kita menggunakan APBD. Karena saya sudah berpikir bahwa di era sekarang ini tidak ada lagi yang kecil mengalahkan yang besar, dan tidak ada yang besar mengalahkan kecil. Yang adanya satu, yang lambat dikalahkan yang cepat. Maka kita pasang fiber optik itu adalah infrastruktur di atas 17 tor. Maka semenjak itu fasilitas umum, wantilan, balai banjar, puskesmas dan seterusnya sekolah kita berikan wifi gratis. Tidak ada lagi anak kita mencari internet ke warnet lagi. Kalau tidak ada pandemi, saya sudah pastikan masuk ke KK rumah-rumah. Itu Bang ini. Kenapa? Dulu kita tidak akan pernah berpikir ada yang dimaksud dengan Gojek, GoFood.
hampuro bungut tiang abang B yang bidang kan ngale B kegal-galen gitu ketuka ada. Dan sekarang ini sudah dicari oleh daging itu sendiri. Dengan adanya Gojek dan GoFood ini perkembangan teknologi. Dan jangan salah, kita baru seperti itu, jangan berpuas diri. Yuk kita lihat negara maju Jepang. Jepang yang namanya GoFood itu sudah menggunakan drone. Tidak menggunakan tenaga manusia lagi. Coba lihat Jepang di kesehatan, tidak perlu menggunakan orang lagi, operasi menggunakan robot coba. Irago malah nawang melok sidang pasang kepelah kita tadi. Yuk kita belajar dengan kebimbangan tadi. Nika, tanpa itu tidak bisa. Teori penting, implementasi lebih penting lagi. Nah, Tiang sampaikan hal niki secara teoritisnya, Tiang berikan sepenuhnya kepada organisasi daerah, PPNSB jalankan. Pola pembangunan semesta berencana, semesta itu menyeluruh, berencana terpola. Artinya apa? Kita sudah diikat dengan Pancasila 5 Juni itu merupakan bidang penuntun. Ideologinya, jembatan ini adalah PPNSB. Isinya apa? Tripola pembangunan. Pola program, pola penjelasan, pola pembiayaan. Dan apa? 5 bidangnya. Pangan, sandang dan papan, pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial dan tenaga kerja, adat agama, tradisi seni dan budaya, dan pariwisata. Lengkap dengan infrastruktur. Ini jembatan. Tujuan masyarakat Badung, ini trisaktinya Bung Karno. Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berpilihan dalam bidang kebudayaan. Kemana hebat. Kalau Dinas Pertanian bilang, Pak, kita sudah bisa berbicara tentang ketahanan pangan. No, belum. Bagi Giri Prasta belum, Pak. Kalau yang namanya ketahanan pangan itu, kita sudah bisa memenuhi, tapi masih membutuhkan kepada orang lain. Saya mau daulat pangan. Tuh, marah kadis, Pak. Kan tinggal Pak Ngurin, man. Yang kena hitungnya, man. Endot nyaman berdaulat pangan, kemudian yang bisnis. Oh, kan tinggal muntah, kan tinggal ngertem termin. Cuma nih gitu, semua dari Kepala Dinas, Pak. Itu tiang si mani dari Bupati, tiang biar kembali dari saya tajan, Pak. Saya agak apa. Ini sederhana sekali. Maka tiang hanya motivasi. Tanpa Bapak Ibu sekalian tidak bisa. Belum lagi nanti akan dibuka bendungan Sidat. Dan saya pastikan saya akan jaga ini. Nah, nanti kepada PUPR datang enggak sekarang? Kadis PUPR, karena memang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, urusan masalah RT/RW, rencana detail ruang kawasan RDTR-nya itu sekarang sudah merupakan kewenangan bupati. Tiang mau sebelum tiang purna tugas patragatnya niki, terutama kawasan Badung Utara niki. Dan saya akan tentukan itu dengan baik. Jangan sampai, maaf niki, jangan sampai seperti yang ada kemarin yang ada di Malang. Tidak diatur, akhirnya pergeseran, buat pindah di atas dan seterusnya. Yang terjadi apa? Banjir bandang. Ini contoh yang saya sampaikan, kita harus jaga dengan baik. Yang butuh dan lain sebagainya kita butuh itu. Dan termasuk kita sudah punya pilar sapi di sini. Kita akan menjaga bagaimana penyelamatan daripada sapi Bali itu sendiri. Dan semua sudah kita pegang. Dan yang sampaikan juga kepada SMK, terutama ini SMK Pertanian. Salah satu SMK Pertanian ini yang selaku warga Puniki Ring Badung Utara ikut menggagas karena yang sebenarnya inginkan satu tamatan daripada SMK ini dia ada melanjutkan ke fakultas adalah fakultas pertanian. Kalau dia mau kerja di hotel adalah sebagai gardener dan seterusnya, termasuk juga engineering itu masuk tiangnya. Dia kalau mau kerja di Kabupaten Badung masuk ke Dinas Pertanian. Iki harapan tiang nanti SMK komunikasi selalu dengan kita di pemerintah, terutama jebolan tamat nikel. Artinya bentan SMK paling tidak bangga dia sekolah di situ, ketika ada tamat ada tonggal semengai. Iki harapan tiang. Itu cara kita memperhatikan. Itu sebenarnya grand design besar kita untuk melakukan masalah niki. Karena saya melihat tidak ada saya punya anak-anak yang bisa lihat sekarang ini mempunyai cita-cita jadi petani. Kita niki tidak ada. Maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa membuka peluang kerja, menciptakan lapangan pekerjaan. Contoh sekarang dengan Litbang ini saya luar biasa appreciate saya. Kenapa? Satu, petani tidak akan pernah hilang lahannya. Kenapa? Kita kontrak. Yang kedua, petani Diki menggaji coba. Yang ketiga, hasil juga mahal. Dibuatkan koperasi.
Kenapa dikatakan tadi harus menjadi komisaris? Kenapa? Petani akan punya saham. Ketika petani dengan binaan pemerintah Kabupaten Badung sekarang niki, suatu saat nanti dia harus bisa mandiri. Oke, mandiri. Itu harapan Tiang. Mudah-mudahan karena Tiang akan selalu dampingi di sini, sekalipun saya ada di mana nanti, sekalipun Tiang ada sebalian kan niki, Jumah Tiang ngoyong nika, Tiang nu perhatian kan niki. Tiang bermasalah karena Tiang yakin dan percaya tubuh ini betul sentuhan. Nah, selanjutnya sejarah. Tiang akan membuka sejarah. Sudah barang tentu apa yang Tiang sampaikan ini Pak Giri, dong awak ngomongin sing lontar, dimanapun saya berbicara harus berada dasar. Dona pikir pribadi yang gedak basarnya Pak Giri karena putih, jangan seperti itu. Jen mulan Tiang pilih pasti Tiang demo, kasaseng Tiang demo berarti Tiang benar. Gitu. Nah contoh misalkan yang ada di Bali ini awal itu adalah satu kramo subak. Pertama, yang kedua wawu kramo Banyar. Yang ketiga baru kramo desa dat. Yang ketiga, yang keempat, 100 tahun kemudian baru ada desa negara yang sudah diikat oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ane mangkin puniki desa dinas. Contoh, kramo subak napi. Yang pertama minta niki. Kramo punika kawit rara mesikian. Su punika bait, bak nika pembagian. Kawit rara mesikian ngarian pembagian sana becik. Karena dumun leluhur idedane Bapak Ibu sekalian datang dia ke tempat niki. Ada loluan ada gunung, ada bukit, cara niki ada alas. Disitulah beliau berkumpul ngererah pengukuh jiwa. Itu. Maka sekarang dikenal dengan dua. Ada subak abian, ada subak Nika Tiang sampaikan. Ini ilmu filsafat yang Bapak Ibu secara teknis masalah kantor sudah paham betul. Niki ilmu filsafatnya. Dedudon pemargi niki. Nah, swen kaswen di subak niki karena mau kumpul ada oleng kungkung, ada dan lain sebagainya nih kok. Tiang contoh niki di Pelagol, Tiang Lingus Surbo, yang banyak tekan. Ngempi niki, ini contoh. Nah, setelah nih kok swen ngeliu dong niki, semakin banyak ngerah penghidupan niki membuatlah Banyar. Yang disebut dengan kramo Banyar. Kramo nika kawit rara mesikian, Banyar ngewangun menjajan di Jawa Banyar gitu. Bentar misalkan Banyar Pelagol, niki bentar Banyar Belok, bentar Lantang, entah kok masih ngempi ke Tegal. Yang ketiga baru kramo desa ngeder niki, dikat niki. Kramo punika kawit rara mesikian, desa nika marago dewek besik, maka semua klan yang ada sikir yang kayak di kramo desa. Oke. Niki yang Tiang mau ingin lestarikan. Nah, dengan sejarah niki baru yang kita kenal dengan Sadkerti Lokepale 6 yang ada di muka bumi ini yang perlu kita lestarikan. Satu, Atmo Kertih. Apa yang dihasilkan Atmo Kertih niki? Atmo aning ranang Bapak Ibu hidup. Itu. Yang kedua, Wano Kertih. Apa yang ada Wano Kertih dihasilkan oleh Wano Kertih ini adalah Subak Abian. Yang ketiga, Danu Kertih. Apa yang dihasilkan oleh Danu Kertih? Subak bahkan sudah diakui oleh UNESCO dengan sistem subak kita. Irigasi. Yang keempat adalah Segara Kertih. Apa yang dihasilkan oleh Segara Kertih ini adalah masyarakat petani nelayan bendega. Yang kelima, Jano Kertih adalah kemampuan kecerdasan orang. Yang keenam adalah Jagat Kertih. Apa yang dihasilkan oleh Jagat Kertih? Desa adat. Adat itu napi agama, resto, awik, lan tata cara yang dipimpin oleh bendesa adat. Tahu betul di badan ini? Ini di badan selamat, dengan di badan sakti. Nah ini yang perlu lestarikan. Maka konsep besar kita ini semua, makanya urin ini kelontar duit yang dilakukan api tanam tuh, tanam mereka api ngejang tuh untuk urip semakin banyak urip iragojang, maka nanti suatu saat akan ada perintah alam anema dan titah duo. Nah contoh dia mungkin niki punya napin niki Pak Kadis napin niki punya duren yang ngomong sabda bayudap oke. Niki langsung ada contoh niki punya duren puniki dia hidup ya, tetapi dia tidak kelihatan bernapas. Ya, gue kan bernapas. Yang kedua, dia bergerak ya ketika ada angin muncul ke gerak.
Yang ketiga, dia bicara ya ketika minta tak kuat lo ngomongnya mundur Pak. Tetapi dia tidak kemana-mana pohon durian ini coba jadi hitung manfaat ya Pak. Nah itu manfaatnya. 1, punya dari yang mengiadakan. 2, buahnya dari adab irago makan. 3, dari yang mensang. 4, dari kedis mencakan diko. 5, dari kedis untuk ngesebun beranak pinak. Nah, durian gesit ini lebih dari 5 manfaat yang bisa kita ambil, itu hebat. Nah. Masa irago dari lemoh manusia nih bisa kemana-mana, bisa bicara dan sebagai kalahan durian. Nah, coba nih masa kalahan durian. Nah nih maka yadnya yang paling tinggi adalah ketika kita bermanfaat bagi orang lain. 1, yang ngidang ngomong tutur mau tamu. 2, yang ngidang ngidang ngomong pejalan masih mau tamu. Yang ketiga, apalagi ngidang ngiluk dompet ngatur di jaton tuh nih mau tamu pisan. Mau bakti nomor 4. 4 mau bakti ya. Tapi karena Pak tiap hari mau bakti. Contohnya Pak tiap hari mau bakti niki bisa panglimo Pak Kutus Pak Daso. Ada pisangan Pak Dajan Umang ngidang di mobil sini ya Bapak ngerengkang cuma dijopolon oleh bererong. Ya. Dia tak bisa. Nah lagu Pak Sekda niki nyentil nih dan ke tiang mendakwan dia Pak Sekda. Bagaimana caranya Bapak biar dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang dewasa? 1 apa? Caranya sembayang lagi. Munio 1, jawaban Pak benar ini akan mendapat 1 juta. Berarti yang benar Pak 2 Bapak 2 juta. 3 lagi. Turun perkara. Ih, marah bangpin buat minta kode nih. Yang benar ini. Udah ya? Ada lagi? Melestarikan. 4. Benar nanti? Cukup ya? Cukup ya? Kenapa beda? Karena tiang pangsing sompis nih. Semua jawaban Pak Sekda salah. Ini benar kan? Kan berdakwaan apa? Ini benar kan? Cara kita dekat dengan yang dewasa Tuhan Maha Kuasa adalah 1, Maha Pemurah. 2, Maha Pengasih. 3, Maha Penyayang. Kemarin Pak Ngida karena itu sifat Tuhan. Sekarang kasih mau buka lontar, buka lontar bokol pengasrayan pokoknya Pangnawang irago ngomongan masalah irago Brahmano Kesatria Waisa Sudra nih kok. Coba lihat lontar bokol pengasrayan nih kok. Contohnya semua masyarakat Sudra. Siapa yang bilang Giri Prasto dan berdasarkan apa lontar bokol pengasrayan? Sudra kan api. Yen ngamargang asiki nikah ane madan anilah suku nabi. Artinya apa? Menjilat kaki ibu jempol kaki kiri nabi, menghilangkan wangsa Sudra. Yang kedua, asun suku nabi, artinya menghilangkan wangsa Waisya. Ini Pak, artinya apa? Kedua, jempol kaki kiri Nabi itu ditaruh di ubun-ubun. Yang ketiga, lunas tirta, menghilangkan bangsa ksatria. Setelah itu menjajaya wawu dados Brahmano Pak. Ada dinas budaya niki, ten wajan lontar. Kenapa kita melaksanakan usawa dalam kita? Itu loh contohnya. Maka ada orang balian Pak. Sama juga ketika orang mengatakan Trisedako Giri Prasto berkata tidak ada Trisedako, yang ada hanya Sadako. Sadako adalah orang suci. Ketika mengadopsi daripada lontar Eko pertama, ketika yang Brahma mengutuang putra puniki asiki Siwa Buddha Bujangga nikah ada nabi Tri Buana Katon besekan madan Tri Buana Katon kemudian Trisedako orang lontar itu dulu karena saya tidak berani bohong dengan diri saya sendiri karena percikan kecil yang dewasa ada di tubuh saya sendiri. Makanya inbani bohong ke diri sendiri berarti kan yang dewasa bohong. Nabi Mali benjang ngingak lontar butayatnya. Dia lontar butayatnya ini kan nabi. Nika senai ke bos Tri Buana Siwa Wisesa. Tapi yang dihasilkan nika Siwa Buddha Waisnama
Buddha Mahayana Siwa Waisnawa. Nika yang menjalankan tapi berbuah swa. Itu yang maksud dengan sadako. Ketika kumpulan daripada orang suci yang maksud dengan para sadako itu benar. Nah ini contoh tiang semua dengan filsafat, teori dan lain sebagainya. Artinya tiang persiapan kan ini Kementerian Dibalian untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang jelas yang tiang sampaikan tadi sama Pak Sekda bahwa yang paling tinggi ke napi balik hidang ngatur jejaton. Nah Bapak dari Litbang tadi sudah mengatakan Pak ini dari petani berkenaan dengan pasar agro. Pasar agro yang ada sekarang ini dari petani dan Bapak juga mengarahkan Bapak Ibu yang ada tolong juga niki bantu. Nyaman maju Pak. Nah jika ya ajen itu nyaman ya, kembali gitu Pak. Tuh ada yang ngatur jejaton Pak. Itu ya yang paling tinggi itu Pak. Pang sekan-sekan biati juga ares FCTI oke. Mudah dibares Pak gini oke. Tapi yang kira menikah sekali lagi ingat dalam satu hal ini adalah komitmen. Komitmen yang harus kita lakukan bersama, jangan sampai hilang di tengah jalan. Itulah yang kita harus lakukan dengan baik masalah niki. Mari kita bergerak bersama, berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Badung yang kita cintai bersama. Mohon maaf apabila ada hal tidak berkenan. Yang akhiri dengan Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara akan diisi dengan temu wirase Bapak Bupati Badung bersama para kelompok tani yang akan dipandu oleh Ketua Tim Agro Teknopark. Untuk itu kami silakan. Semua hasil dagang niki nggih. Yang mohon kepada undangan sami gratis sebenarnya Mika. Kan nyaman maju nggih. Silakan Mika. Dan lihat nanti kalau perlu hak kekayaan intelektual, perlu dia untuk mencari sebuah legalitas, silakan juga nanti Pak Agus nih carikan itu semua untuk bagaimana kita bisa bantu rumahnya dan mohon nanti dinas terkait yang lain untuk bisa membina. Jangan kira kasih semua. Jangan makanya Pak ya.